محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penaklukan kota Makkah yang sering kita sebut dengan Fathul Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sebab-sebab dan tanda-tanda terbukanya pintu Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah ini antara lain: yang pertama, pada saat pelucutan senjata oleh kaum muslimin dimanfaatkan untuk menghancurkan sekutu kafir Quraisy yang setia dan yang kuat, yaitu orang-orang Yahudi. Yang kedua, pengaruh kaum muslimin semakin kuat, seakan-akan kota Makkah sudah terkepung oleh pengaruh kaum muslimin. Yang ketiga, kabilah-kabilah penduduk di bagian selatan Jazirah Arab sudah menggabungkan diri dengan kaum muslimin. Demikian juga diikuti bagian utara Jazirah Arab. Dengan kata lain, tinggal Makkah yang berada di tengah-tengah Jazirah Arab yang masih musyrik dan belum tunduk kepada kaum muslimin. Dan yang keempat adalah pahlawan-pahlawan, pemimpin-pemimpin besar mereka dalam menumpas Islam telah banyak yang gugur, di antaranya Abu Jahal, Utbah, dan Syaibah. Sementara pemimpin-pemimpin besar lainnya udah bergabung dengan kaum muslimin, antara lain Khalid bin Walid, Amru bin As, dan lain sebagainya. Penduduk Mekah yang musyrik sedikit demi sedikit mulai tertarik terhadap kemenangan Islam. Mereka, orang-orang musyrik Mekah, mulai meninggalkan kota Mekah, naik ke atas bukit di sekitar Makkah dan mendirikan tenda-tenda di sekitar Makkah itu, dan melihat kaum muslimin pada tawaf mengelilingi Ka'bah, membaca talbiyah, tahlil, dan takbir. Mereka tertarik, bahkan turun ikut membacanya. Di siang lain, generasi muda mulai lepas dari pangkuan ibunya, mulai tertarik dan memilih agama Islam. Musyrik Mekah mulai insaf, menyadari Islam datang dari Mekah dan dibawa oleh Muhammad dari suku Quraisy. Islam diikuti, disanjung, disayang oleh kebanyakan orang Arab. Tapi kenapa justru orang-orang Quraisy sendiri memusuhinya? Padahal Muhammad yang mulai disanjung, diikuti, disayang oleh orang lain itu adalah datang dari orang-orang Quraisy sendiri. Kemudian musyrik Quraisy mulai sadar, hampir seluruh bangsa Arab memeluk Islam dan menjadi musuh mereka semakin kuat. Dengan kesadaran inilah maka mereka mulai membuka diri. Dari kondisi itu nampak jelas bahwa Quraisy telah runtuh, tinggal menunggu waktu. Akhirnya Muhammad yakin tinggal menerapkan operasi menempatkan tentara menang tanpa perang. Momentum kaum muslimin menduduki kota Makkah. Hal ini berangkat dari pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin, yang isinya, karena pada saat itu terjadi peperangan antara Bani Sakr yang merupakan sekutu Quraisy dengan Bani Huza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW menyiapkan tentara 10.000 jumlahnya. Jumlah yang cukup fantastis, yang belum pernah di Jazirah Arab sebelumnya. Rasulullah menyiapkan pasukan sebanyak ini. Di bawah komando langsung Rasulullah SAW, mereka berangkat menuju Makkah. Beliau Rasulullah menggunakan taktik menakut-nakuti. Berita pasukan yang begitu banyak tersebut, yang mulai berangkat dari Madinah menuju Mekah, ini telah sampai di telinga orang-orang Quraisy. Mereka tidak yakin akan menang melihat jumlah pasukan kaum muslimin yang begitu banyak, sehingga mereka menyerah kalah. Bala tentara yang banyak tersebut diperintah untuk berkemah di dekat kota Makkah. Kedatangan Rasulullah di Makkah ini disambut oleh paman Nabi yang bernama Abbas, kemudian juga Abu Sufyan.
Namun Abu Sufyan belum dibolehkan pulang ke Makkah sebelum beliau memeriksa tentara kaum muslimin. Akhirnya Abu Sufyan diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeriksa tentara kaum muslimin. Dan akhirnya setelah beliau selesai memeriksa tentara kaum muslimin, Abu Sufyan disuruh pulang ke Makkah. Dan akhirnya Abu Sufyan melaporkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya pasukan muslimin tidak bisa dibendung jumlahnya yang luar biasa itu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk memasuki kota Makkah melalui 4 jurusan. Lalu juru bicara Rasulullah SAW menyampaikan, 1. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk rumahnya sendiri-sendiri dan ditutupnya pintu, dia aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Akhirnya Mekah menyerah kalah, yang kita sebut dengan Fathul Makkah. Kemudian kaum muslimin tawaf mengelilingi Ka'bah, patung-patung dan berhala-berhala serta gambar-gambar yang musyrik mereka hancurkan sambil meneriakkan, Ja'al haqqo wa zahaqal batil, Ja'al haqqo wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, Ja'al haqqo wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Akhirnya Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin tertinggi bertanya kepada bekas-bekas musuhnya yang saat itu dikerumuni oleh mereka. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, tindakan apa menurut perkiraannya yang akan kuambil terhadap kamu sekalian? Mereka, bekas-bekas musuh Rasulullah tersebut, menjawab, engkau wahai Muhammad adalah saudara kami yang pemurah dan anak dari saudara kami yang pemurah. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, ya, pergilah, kamu sekalian bebas. Inilah hadirin para yang dimuliakan Allah, Fathul Makkah melahirkan orang-orang masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.